Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A'ab Abdul Wahab, mahasiswa Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, kelas A, nomor pemahasiswa 201022125. Dalam memenuhi tugas mid semester mata kuliah filsafat hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Haji Suparto SH SIP MM FSI MH. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan atau salah satu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan salah satu sila Pancasila. Yang akan saya bahas yaitu tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Menurut saya dalam beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang mana pasal yang mana yang bertentangan nanti akan saya jelaskan. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ini sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Diawali pertama lahirnya undang-undang ini tahun 99 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999. Ini pasca reformasi pertama ini. Nah, ada diatur tentang penyelenggaraan ibadah haji, ya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang ibadah haji, di mana dalam pelaksanaannya pelaksanaan ibadah haji ini menuntut perbaikan-perbaikan sehingga dilakukan perubahan undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ini sebenarnya prinsip atau asas penyelenggaraan ibadah haji ini sudah sangat bagus sekali sesuai dengan ajaran syariat Islam, ya. Bahwa di sana disebutkan dalam pasal 2 bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Nah, itu ada kata-kata dengan prinsip nirlaba. Apa maksudnya akuntabilitas dengan prinsip nirlaba? Ada disebutkan dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan. Artinya di sini pemerintah tidak boleh mengambil keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji ini, dalam arti keuntungan keuangan. Jadi pemerintah tidak boleh bisnis dari penyelenggaraan ibadah haji, sehingga tidak boleh pemerintah mendapatkan keuntungan misalkan berapa ribu atau berapa ratus ribu atau berapa juta dari setiap orang dari pelaksanaan ibadah haji ini. Nah, karena di sini asasnya pemerintah dilarang untuk berbisnis atau
tidak untuk mencari keuntungan dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Namun dalam prakteknya bagaimana? Nah, ternyata pemerintah berbisnis dengan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Seperti dengan adanya ONH Plus, ada penyelenggaraan ibadah haji khusus, dibedakan dengan reguler dengan khusus, di mana penyelenggaranya beda. Yang reguler oleh Kementerian Agama, oleh Menteri Agama, yang khusus oleh penyelenggara ibadah haji khusus oleh swasta. Nah, itu di sana berarti pemerintah sudah kelihatan ada berbisnis di sana. Nah, selanjutnya makanya dalam penyelenggaraan ibadah haji ini banyak juga pejabat-pejabat di Kementerian Agama atau penyelenggara ibadah haji ini terlibat kasus korupsi, karena memang banyak ruang sehingga mereka bisa menyalahgunakan wewenangnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang undang-undang yang terbarunya. Nah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kalau sebelumnya tentang penyelenggaraan ibadah haji saja, sekarang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, ada kata umrohnya. Walaupun sebelumnya di undang-undang sebelumnya juga di dalamnya ada ada pembahasan terkait dengan umrohnya juga. Oke. Nah, kalau menurut saya perubahan undang-undang ini yang nomor 8 tahun 2019 ini atau di undang-undang nomor 8 tahun 2019 ini, pemerintah sebenarnya tahu ada kesalahan di undang-undang nomor 13 tahun 2008, karena di sana tadi saya jelaskan bahwa tidak boleh berbisnis dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Pemerintah tidak boleh mengambil keuntungan dari kegiatan penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Nah, sehingga diubahlah asas penyelenggaraan ibadah haji. Memang perubahan asas penyelenggaraan ibadah haji tersebut tadinya 3 menjadi 10. Yang dulunya kan 13 tahun 2018 itu asas keadilan, profesional, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Sekarang jadi ada 10. Pertama, syariat atau penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini berasaskan syariat, terus amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ada akuntabilitasnya, tapi dihapus dengan prinsip nirlabanya dihapus. Nah, artinya di sini ketika pemerintah mencari keuntungan dari kegiatan tersebut, mengambil hasilnya atau labanya lah. Nah, itu tidak masalah, karena tidak ada lagi kata-kata prinsip nirlaba di undang-undang yang terbaru ini. Nah, dalam hal mana yang bertentangan dengan Pancasila sila kelima tersebut? Nah, saya rasa di sini yaitu ada di pasal 8 dan pasal 64, di mana di pasal 8 itu disebutkan bahwa kuota haji dibagi, ada yang reguler dan ada haji khusus. Nah, yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Agama.
ada dua kuota, ada haji reguler dan ada haji khusus, yaitu yang masyarakat pemilihannya dengan ONH plus. Walaupun sebenarnya bukan hanya yang haji khusus saja, ada yang haji mujamalah yang mendapatkan undangan khusus dari kerajaan Arab Saudi juga dimasukkan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Di dalam pasal 64-nya disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Nah, ini ada kuota khusus untuk yang mendaftar di ibadah haji khusus atau yang ONH plus lah disebutnya kalau orang-orang. Nah, mengapa menurut saya ini bertentangan dengan Pancasila, yaitu terutama dengan asas undang-undang tersebut atau asas penyelenggaraan ibadah haji tersebut, yaitu dengan asas keadilan, yang mana karena dengan adanya dipotong 8% kuota haji di Indonesia dimasukkan untuk yang khusus. Karena gini, misalkan kuota haji di Indonesia kan kurang lebih sekitar 200 ribuan lah. Kenapa 200 ribu? Karena dari kerajaan Arab Saudinya memang dibatasi kuota kuota haji itu 1/1000 dari penduduk muslim di negara tersebut. Artinya di Indonesia kalau penduduk muslimnya kurang lebih 200 juta, ya kurang lebih ada 200 ribu orang. 200 ribu orang. Nah, 200 ribu orang ini setiap tahunnya untuk berangkat ibadah haji. Namun karena ada dipotong lagi 8% setiap tahunnya, dari 200 ribu kan sekitar 16 ribuan. Nah, 16 ribu orang dipotong, jadi nggak berangkat nih, karena ada orang yang daftar dengan kuota haji khusus atau yang ONH plus, ke masyarakat mengenalnya. Kenapa? Yang kuota haji khusus ini kan biayanya memang lebih besar, tapi karena hal itu juga berangkatnya juga lebih cepat. Nah, harusnya biaya lebih besar itu hanya untuk fasilitas saja, misalkan lah fasilitasnya, misalkan hotel, kalau yang reguler misalkan hotel misalkan bintang 3, kalau yang khusus bintang 5, itu nggak masalah, itu sesuai dengan pembayarannya kan, seperti itu. Tapi selain daripada hal itu, juga waktu berangkatnya ini yang menurut saya tidak berkeadilan. Jadi orang misalkan biaya haji yang reguler misalkan kurang lebih misal 30 juta misal, dia hari ini daftar, nah, dia baru 15-20 tahun baru bisa berangkat. Sementara di orang yang mampu, misalkan dia banyak duitnya, daripada nunggu lama dia mampu bayar. Nah, misalkan yang ONH plus misalkan bisa lebih dari 2 kali lipat, misalkan ada 60 juta lah bisa dia kurang lebih harganya. Nah, dia berangkatnya bisa jadi tahun depan atau 2 tahun, nunggunya seperti itu. Sehingga menurut saya itu tidak termasuk hal yang adil. Nah, kalau fasilitasnya saja oke, tapi ini berangkatnya jadi yang reguler jadi tambah lama, karena setiap tahunnya dipotong dengan 16.000 orang atau 8% itu dari kuota haji Indonesia. Nah, sehingga sekarang menunggunya sangat lama sekali. Kalau dulu mungkin nunggu hanya 1 tahun 2 tahun, sekarang bisa puluhan tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, saya lihat kemarin rilisnya dari informasi dari Kementerian Agama bahwa masa tunggunya yang paling cepat itu 13 tahun masa tunggu pendaftaran haji. Ya, rilis kemarin bulan Maret, awal Maret, bahwa yang
13 tahun itu di Maluku. Nah, Maluku, kalau di Maluku daftar hari ini tahun 2021, berarti dia 2034 baru berangkat. Itu yang paling cepat 13 tahun. Nah, bagaimana dengan misalkan penduduk yang paling banyak di Jawa Barat itu sekarang masa tunggunya 20 tahun. Bayangkan. Nah, 20 tahun terlalu lama. Nah, di Riau bagaimana? 23 tahun. Jawa Timur 31 tahun. Di NTB bahkan sampai 34 tahun, dan yang paling lama di Kalimantan Selatan 35 tahun. Bayangkan, dia punya uang cukup hari ini untuk berangkat misalkan. Ada daftar hari ini, dia umur 50 tahun. Nah, jadi dia akan berangkat nanti sekitar umur 85 tahun ya, sedangkan jarang orang yang nyampe umurnya sampai 85 tahun. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena setiap tahunnya terpangkas 8% kuota haji itu untuk yang lebih mampu membayar lebih. Nah, sehingga menurut saya pasal tersebut, atau dengan adanya pemotongan kuota 8% untuk ibadah haji khusus, atau orang yang ingin beribadah haji yang lebih mahal, nah, seperti itu. Jadi tidak adil rasanya, sehingga menurut saya pasal tersebut bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam butir pengamalan Pancasilanya, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain. Di sini pemerintah jelas tidak adil terhadap sesama umat muslim. Nah, tidak adil. Orang yang punya uang lebih, dia bisa berangkatnya lebih cepat, sementara orang yang uangnya pas-pasan bayarnya ya nunggu lama, seperti itu. Dan juga tidak menghormati hak orang lain. Nah, tidak hormat. Dia udah daftar misalkan dari tahun-tahun lalu, dia berangkatnya tahun 2000, misalkan tahun 2030. Sementara orang yang daftar hari ini misalkan tahun 2021 dengan yang kuota haji khusus, dia bisa berangkat tahun depan atau paling lama 2 tahun, ya kan, seperti itu. Itu saya rasa itu tidak adil, sehingga menurut saya pasal tersebut itu tidak bertentangan dengan Pancasila, sehingga bisa untuk di judicial review ke Mahkamah Konstitusi, karena penyelenggaraan ibadah haji ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.